Halo guys, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Danang Setiawan. Kita lanjutkan lagi cerita perjalanan dari Jinwo. Sebelumnya Jinwo sedang diincar hunter peringkat S, Wang Dongsu karena sudah membunuh kakaknya. Untuk mempersiapkan pertarungan tersebut, Jinwo harus bertambah kuat secepat mungkin. Jinwo akhirnya memulai penyerangan bersama dengan Jinho. Jinho yang memiliki tujuan untuk membentuk serikat dan menjadi ketuanya, harus melakukan penyerangan sebanyak 20 kali. Karena itulah dia meminta bantuan Jinwo. Mereka berdua melakukan penyerangan ke dalam gate C. Karena syarat melakukan penyerangan harus 10 orang, akhirnya Jinho menyewa orang untuk melengkapi jumlah tersebut. 8 orang dibayar hanya untuk bersantai di luar gate, sedangkan yang masuk ke dalam gate adalah Jinho dan Jinwo. Tak hanya sampai di situ, karena Jinho anak orang kaya, dia memborong semua gate C yang muncul. Uang bukan masalah buat Jinho. Karena semua gate C telah dibeli oleh Jinho, menimbulkan masalah tersendiri. Serikat White Tiger, salah satu serikat besar di Korea, jadi tidak bisa melakukan penyerangan untuk hunter peringkat rendah mereka. Karena tidak terima, akhirnya mereka mulai menyelidiki Jinwo dan Jinho. Mereka mulai menyelidiki dengan mendatangi gate yang Jinwo dan Jinho serang. Alangkah terkejutnya mereka mendapati kelompok sewaan Jinho berada di luar gate seperti sedang bertamasya. Sedangkan di dalam gate, Jinwo dengan cepat menaikkan levelnya karena banyak monster yang dibunuh olehnya. Saat Jinwo keluar, dia bertemu dengan manajer serikat White Tiger yang sedang menyelidikinya. Tanpa basa-basi, manajer White Tiger tersebut langsung mengajak Jinwo untuk bicara empat mata. Dia mengajak Jinwo untuk masuk ke dalam serikat White Tiger dengan nilai kontrak 2 kali lipat dari apa yang dia dapat dari Jinho. Padahal dia tidak tahu berapa harga yang diberikan Jinho kepada Jinwo. Manajer itu sangat terkejut mengetahui Jinwo mendapatkan nilai kontrak 30 miliar won dari Jinho. Selagi manajer itu terkejut, dia juga bingung, sebenarnya seberapa kuat Jinwo hingga Jinho memberikan harga 30 miliar won. Keesokan harinya, Jinwo tidak melakukan penyerangan, karena dia harus melakukan misi individu untuk menaikkan levelnya ke tingkat yang lebih tinggi. Akhirnya dia masuk ke dalam gate dengan kunci yang dia dapat dari hadiah. Setelah masuk gate, Jinwo langsung dihadang oleh pasukan berbaju besi. Dengan mudah Jinwo mengalahkan pasukan tersebut dan mendapatkan hadiah baju pelindung. Setelah mengalahkan semua pasukan itu, Jinwo tiba di ruangan bos. Di ruang bos, Jinwo dihadang oleh seorang kesatria. Kesatria ini adalah Komandan Igris. Komandan Igris di sini bertugas melindungi kursi tahta yang kosong. Komandan Igris sangat kuat, Jinwo kewalahan menghadapinya dan hampir kalah. Dengan seluruh kekuatannya Jinwo menyerang Komandan Igris dan akhirnya dapat mengalahkannya. Setelah mengalahkan Komandan Igris, Jinwo mendapatkan banyak hadiah, salah satunya adalah kekuatan dari topeng Komandan Igris. Setelah mengalahkan Komandan Igris, tiba-tiba muncul seorang penyihir yang bisa mengendalikan banyak pasukan berbaju besi. Jinwo diserbu oleh pasukan besi dan tersudut. Sampai akhirnya Jinwo terkapar dan salah satu pasukan akan menebas Jinwo dengan pedang. Sama seperti misi-misi sebelumnya, setiap misi terdapat batas waktu. Jika dalam batas waktu tersebut misi tidak terselesaikan, Jinwo akan mendapatkan hukuman. Beruntung bagi Jinwo, sebelum pedang pasukan itu menebas leher Jinwo, batas waktu misi kali ini sudah berakhir dan Jinwo berpindah tempat untuk mendapatkan hukuman. Tempat hukuman sama seperti sebelumnya, yaitu padang pasir. Monster kaki 1000 muncul kembali dari bawah pasir. Kali ini beda cerita dari sebelumnya, yang dulu Jinwo hanya berlari ketakutan, kali ini Jinwo bisa balas dendam untuk yang waktu itu. Setelah mengalahkan semua monster kaki 1000, Jinwo membeli senjata yang mahal dari store dalam Windows-nya, dia juga memulihkan diri dengan meminum cairan penyembuh. Setelah persiapan matang, Jinwo kembali lagi ke dalam gate dan siap bertempur melawan pasukan baju besi. Jinwo bisa mengatasi pasukan itu, tetapi pasukan besi tidak berkurang jumlahnya. Akhirnya Jinwo mencari penyihir yang mengendalikan pasukan tersebut. Jinwo menemukan ada 5 penyihir yang mengendalikan pasukan itu. Setelah menemukan kelima penyihir tersebut, Jinwo menyerang dan menghabisi kelima penyihir tersebut. Setelah mengalahkan kelima penyihir, Jinwo mendapatkan hadiah. Hadiah kali ini adalah sebuah kemampuan. Jinwo mendapatkan kemampuan untuk membangkitkan arwah.
Alangkah terkejutnya Jinwo, dia bisa membangkitkan arwah dari pasukan besi yang dihadapi sebelumnya. Kali ini Jinwo memiliki ratusan pasukan arwah. Setelah itu Jinwo mencoba membangkitkan arwah dari Komandan Igris. Komandan Igris memiliki kemampuan tingkat A. Jinwo mencoba membangkitkannya, namun sayang percobaan pertama gagal. Jinwo memiliki 3 kesempatan untuk membangkitkan arwah. Untuk yang kedua kalinya Jinwo mencoba dan gagal lagi. Percobaan ketiga, Jinwo mencoba membangkitkan Komandan Igris dengan sedikit membawa perasaan dan akhirnya berhasil. Komandan Igris dengan kemampuan tingkat A, menjadi pasukan bayangan Jinwo. Setelah mendapatkan kemampuan pasukan arwah dan sudah mendapatkan pasukan arwah yang cukup kuat, Jinwo keluar dari gate. Di lain tempat, adik Jinwo berharap Jinwo tidak lupa dengan janjinya untuk datang ke sekolah sebagai walinya. Jinwo menepati janjinya dan datang ke sekolah Jin Ah. Di sekolah, Jinwo menjadi pusat perhatian karena tampang kerennya. Sesampainya di ruang guru, Jinwo bertemu dengan wali kelas Jin Ah. Wali kelas memberikan tanggapan yang baik soal Jin Ah, tetapi wali kelas juga meminta tolong kepada Jinwo, bahwa teman Jin Ah ada yang menjadi hunter peringkat rendah dan sudah sering bolos. Wali kelas meminta tolong kepada Jinwo, agar Jinwo menasehati Han Song-i, teman Jin Ah yang menjadi hunter. Han Song-i ternyata salah satu hunter yang dibayar Jin Ho untuk melengkapi kuota anggota untuk penyerangan. Jinwo langsung menemui Han Song-i dan menasehatinya. Scene beralih ke bandara. Terlihat Wang Dongsu hunter peringkat S Amerika keluar dari bandara. Di bandara Wang Dongsu disambut oleh hunter pengawas. Scene beralih lagi ke Jinwo dan Han Song-i. Untuk memberikan efek jera, Jinwo mengajak Han Dong-i untuk melakukan penyerangan ke dalam gate. Gate yang akan dimasuki kali ini adalah gate peringkat C. Penyerangan kali ini Jinwo cuma ikut numpang dalam penyerangan dari Serikat Harimau Putih. Dalam penyerangan kali ini terdapat 1 hunter peringkat A, 7 hunter peringkat B, dan 4 hunter peringkat C. Setelah memasuki gate, tiba-tiba gate berubah, yang awalnya gate peringkat C, berubah menjadi gerbang merah. Seketika manajer Harimau Putih langsung menghubungi ketua serikat. Scene berpindah ke hunter Wang Dongsu yang sedang dalam perjalanan. Wang Dongsu mengetahui jika Jinwo sedang memasuki gate, dan Wang Dongsu ingin menuju ke sana untuk bertemu dengan Jinwo. Di dalam gate, Jinwo dan yang lainnya sedang berada dalam gate bersalju. Tiba-tiba ada serangan dari jarak jauh, monster Elf S yang menyerang kelompok Jinwo menggunakan panah. Di luar gate, ketua Serikat Harimau Putih sudah tiba dan mengecek gerbang merah ini. Sayangnya ketua Serikat Harimau Putih tidak bisa memasuki gate. Dia memperkirakan gate merah ini dalam peringkat A, atau lebih tinggi. Di dalam gate Kim Chul, ketua tim sekaligus hunter peringkat A, dia membentuk sebuah tim agar dia bisa bertahan hidup sampai gate terbuka kembali. Kim Chul membentuk kelompok dirinya dan hunter peringkat B saja. Hunter peringkat C ke bawah tidak boleh bergabung dengan timnya, dalam artian lain dibuang oleh Kim Chul. Akhirnya mereka terbelah menjadi 2 tim. Tim Kim Chul dan tim Jinwo. Tim Kim Chul menyusuri jalan setapak di luar hutan, sedangkan tim Jinwo masuk ke dalam hutan. Kedua kelompok diserang oleh beruang es, dan sama-sama bisa mengalahkan beruang es tersebut. Setelah malam tiba, Jinwo meminta izin kepada kelompoknya untuk melakukan misi hariannya. Jinwo akhirnya pergi untuk menyelesaikan misi hariannya. Setelah menyelesaikan misi harian, Jinwo juga ingin mencoba pasukan arwah miliknya. Jinwo mendatangi sarang beruang es untuk menantang mereka. Beruang es keluar semua, dan Jinwo pun langsung mengeluarkan pasukan arwahnya, termasuk Igris. Pemimpin dari beruang es pun muncul, dia membantai pasukan arwah Jinwo. Akhirnya Jinwo memerintahkan Igris maju untuk menghadapi pemimpin beruang es tersebut. Dengan mudah Igris mengalahkannya. Setelah mengalahkan beruang es, Jinwo membangkitkan arwah dari beruang es tersebut untuk dijadikan pasukan arwahnya. Pasukan arwah Jinwo bertambah kembali. Di luar gate sedang terjadi perkelahian antar hunter peringkat S, yaitu hunter Wang Dongsu dengan pemimpin Harimau Putih. Mereka saling melemparkan serangan. Sebelum serangan mereka berbenturan, hunter dari Departemen Pengawas menahan mereka. Perkelahian akhirnya berhenti sampai di sini, dan hunter Wang Dongsu memutuskan untuk pergi. Sedangkan di sisi lain dalam gate, pasukan Kim Chul sedang dibantai oleh monster Yeti dan Elf. Elf di sini disebut Hyaki. Semua anak buahnya mati. Sedangkan Kim Chul bisa kabur,
dan dia masuk ke dalam hutan tempat Jinwo dan teman-temannya berada. Di dalam hutan Kim Chul marah dan mengumpat melihat anggota Jinwo sedang makan enak, memakai baju hangat dan mereka masih hidup. Berbanding terbalik dengan apa yang terjadi dengan anggota Kim Chul. Kim Chul tidak terima dan mencoba menyerang anggota Jinwo. Tetapi Jinwo muncul dan memukul jatuh Kim Chul. Tak lama pemimpin Hyakki muncul menantang Jinwo. Jinwo langsung membunuh pengawalnya. Setelah itu pemimpin Hyakki menggertak Jinwo dengan mengeluarkan seluruh pasukannya. Jinwo tidak mau kalah, akhirnya Jinwo mengeluarkan seluruh pasukan arwahnya. Anggota tim Jinwo kaget sekaligus takut dengan pasukan arwah yang tiba-tiba muncul. Akhirnya kedua pasukan bentrok dalam pertarungan yang sengit. Nama pemimpin Hyakki itu adalah Bakura. Jinwo dan Bakura saling bertarung. Jinwo merasa dia tidak bisa mengalahkan Bakura. Akhirnya Jinwo mempunyai rencana untuk membunuh Kim Chul dan membangkitkannya kembali untuk dijadikan pasukan arwahnya. Kim Chul terbunuh oleh Igris dan berhasil dibangkitkan kembali. Kim Chul yang bangkit kembali diberi nama Iron. Jinwo, Igris, dan Iron menyerang Bakura bersama-sama. Bakura kewalahan karena dikeroyok 3 orang. Akhirnya Bakura dapat dikalahkan oleh Jinwo dan jalan keluar gate pun terbuka. Sebelum keluar Jinwo mencoba membangkitkan Bakura. Namun sayangnya Jinwo selalu gagal dalam 3 kali kesempatannya. Kemungkinan karena Bakura berada di atas Jinwo levelnya. Di luar Jinwo dan yang lain sudah ditunggu oleh Serikat Harimau Putih. Setelah keluar Jinwo diajak bicara oleh Ketua Harimau Putih namun Jinwo menolak, sempat diancam tetapi Jinwo balik mengancam. Akhirnya Jinwo dibiarkan pergi, dan Ketua Serikat Harimau Putih tertarik kepada Jinwo. Dia memerintahkan anak buahnya untuk segera merekrut Jinwo. Oke guys, sementara sampai di sini dulu kisah Sung Jinwo. Terus dukung channel Danang Setiawan agar lebih semangat untuk melanjutkan kisah dari Oppa Jinwo. Terima kasih.